itu sunyi, ket temboknya mulai terkelupas, dan suara jam dinding terdengar seperti gema di ruang kosong. Di dalamnya, duduk seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun, rambutnya mulai memutih, wajahnya keriput, tapi masih menyisakan bekas kecantikan masa lalu. Namanya Ratna, dan ia tinggal seorang diri. Tak ada suami, tak ada anak, bahkan tetangga pun jarang menyapanya. Di meja makan ada 3 kursi, tapi yang terpakai hanya 1. Dulu, kursi itu sempat penuh oleh suara tawa, keluhan, dan kadang tangisan. Sekarang hanya Ratna, makan nasi dan lauk sederhana sambil menatap kosong. Tak ada yang menemaninya selain bayangan kenangan yang terus datang tanpa diminta. Ratna pernah menikah 3 kali dalam hidupnya. Suami pertama, Damar, lelaki sederhana yang sangat mencintainya, yang paling lama bertahan, dan yang paling menderita. 2 suami berikutnya hanya sebentar mampir dalam hidup Ratna, dan semua pergi dengan alasan yang sama, saya tak kuat dengan kamu. Ia tidak dipukul, tidak ditinggal karena orang ketiga, tidak pula karena penyakit. Ia ditinggalkan karena mulutnya sendiri. Ratna sulit bersyukur, mudah menyalahkan, dan menganggap semua orang harus mengikuti kehendaknya. Ia hidup seolah layak dilayani tanpa henti, tanpa pernah ingin benar-benar memahami orang lain. Damar adalah orang pertama yang merasakan itu paling dalam. Ia bekerja keras, pulang selalu membawa oleh-oleh kecil, tersenyum meski lelah, hanya untuk disambut dengan keluhan dan omelan. Hanya ini yang kamu bawa? Kerja dapat gaji segitu kok bangga. Begitulah kalimat yang Damar dengar hampir setiap malam. Ketika Nara, anak mereka masih kecil, ia sering memeluk ayahnya di sudut ruangan. Ia takut akan suara ibunya, takut melihat ayahnya diam saja saat dimarahi, takut karena rumah mereka selalu terasa tegang. Tapi Damar hanya menepuk kepala anaknya dan berkata pelan, "Ibu sayang kita kok nak, tapi memang suara ibu itu keras." Begitu kata ayah sambil tersenyum. Waktu berjalan, dan cinta Damar terus diuji. Ia menjual jam tangannya demi membayar kartu kredit Ratna yang digunakan untuk membeli tas. Ia menjual motor kesayangannya agar Ratna bisa ikut arisan ibu-ibu kompleks. Tapi semua pengorbanan itu tak pernah cukup di mata Ratna. Hingga suatu hari, tubuh Damar menyerah. Ia jatuh pingsan di kantor, dibawa ke rumah sakit karena komplikasi akibat tekanan darah tinggi dan kelelahan. Saat Ratna datang, bukannya panik, ia malah berkata, "Kamu kenapa sih nyusahin terus? Kerja kayak gini aja kok nggak kuat?" Damar hanya menatap langit-langit, diam. 10 tahun perjuangannya membahagiakan istrinya, ternyata sia-sia. Setelah sembuh, Damar memutuskan tidak pulang ke rumah itu lagi. Ia pindah ke rumah orang tuanya, membawa Nara bersamanya. Tidak dengan amarah, hanya dengan diam yang dalam. Keputusan yang pelan tapi pasti memutus tali yang sudah lama rapuh. Ratna yang mengetahui itu, tak langsung panik. Ia pikir Damar akan pulang seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Tapi hari demi hari berlalu, rumah itu tetap kosong. Ia mulai merasa takut, bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan kendali. Ia mencoba menghubungi Damar, mengirim surat, membujuk Nara agar pulang. Tapi tak satu pun dibalas. Bahkan ketika ia datang langsung ke rumah adik Damar, yang menyambut hanya Nara, dengan tatapan datar dan ucapan singkat. "Ibu nggak usah datang lagi, aku dan ayah mau di sini aja." Waktu itu, Ratna menangis. Bukan karena sadar, tapi karena merasa kalah. Ia kembali ke rumahnya sendiri, dan untuk pertama kalinya tidak tahu harus marah pada siapa. Semuanya sudah pergi, dan ia tak bisa menyalahkan siapapun. Tapi hidup terus berjalan. Setelah beberapa tahun sendiri,
Ratna bekerja di sebuah rumah makan, lalu menikah lagi dengan seorang duda kaya bernama Guntur. Di awal, semuanya tampak baik-baik saja. Guntur lembut, perhatian, dan mengajak Ratna tinggal di rumah besar yang lebih mewah. Namun sifat Ratna tidak berubah. Ia mulai menuntut lebih uang, lebih perhatian, lebih kekuasaan dalam rumah tangga. Ia sering menyindir Guntur yang punya anak dari istri pertama. Ia mengatur semua hal di rumah, tanpa kompromi. 6 bulan kemudian, Guntur menggugat cerai. Ia hanya bilang, "Saya terlalu tua untuk berdebat setiap hari." Ratna marah, merasa dikhianati, tapi dalam hati tahu, ia mengulangi kesalahan yang sama. Hanya kali ini, Guntur bukan orang yang mau diam seperti Damar dulu. Beberapa tahun kemudian, Ratna mencoba lagi, menikah dengan lelaki lebih muda, Bayu, yang katanya bisa menerima masa lalunya. Tapi pernikahan itu hanya bertahan 9 bulan. Bayu tidak tahan dengan sifat Ratna yang keras kepala dan tidak bisa menghargai orang lain. Kali ini, Ratna tidak menangis. Ia hanya duduk lama di kursi taman depan rumahnya. Menyadari bahwa bukan orang lain yang salah, dirinya sendiri yang tidak berubah. Ia mulai mengingat Damar. Lelaki sabar yang dulu ia anggap lemah, padahal justru paling kuat. Ia mencoba mencari kabar Damar. Ternyata Damar hidup dengan baik, ia tinggal di kota kecil bersama Nara. Tidak menikah lagi. Hidup tenang. Bahkan menulis buku cerita anak yang laris. Semua orang di kota itu mengenalnya sebagai orang tua yang baik. Ratna pernah datang diam-diam. Berdiri di ujung jalan, melihat rumah kecil dengan pekarangan bersih. Melihat Nara keluar membawa belanjaan. Tapi ia tidak berani mendekat. Ia tahu kehadirannya tidak diinginkan. Ia memilih pulang, untuk pertama kalinya tanpa drama. Sejak hari itu, Ratna benar-benar sendiri. Ia tidak menikah lagi. Tidak ada lagi lelaki yang datang, tidak ada lagi anak yang memeluk. Ia hanya hidup dengan sisa-sisa uang, kenangan, dan sebuah foto lama, foto dirinya, Damar, dan Nara tersenyum di depan kue kecil. Di usia tua, Ratna tidak sakit parah, tidak miskin, tidak menderita secara fisik. Tapi hatinya kosong. Bukan karena ditinggal, tapi pergi karena dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Dulu sering tetangga datang membantu, tapi tidak ada yang betah lama. Ratna tidak pernah benar-benar pandai memperlakukan orang lain dengan tulus. Ia sadar itu, tapi semua sudah terlambat. Setiap malam ia menulis di buku harian, kalimat yang selalu ia ulang adalah, "Hanya Damar yang benar-benar mencintaiku. Dan aku menyia-nyiakannya." Itu pengakuan yang terus terulang, dan tidak ada yang mau tahu. Dan begitulah hidup Ratna berlalu, tidak tragis, tidak heroik, hanya sepi. Ia pernah punya keluarga, tapi tak bisa menjaganya. Pernah punya cinta, tapi menyia-nyiakannya. Pernah punya kesempatan, tapi memilih menguasai daripada menghargai. Suatu hari, ia meninggal di kursi rotan tua di ruang tamu. Tidak ada yang tahu sampai 2 hari kemudian. Tetangga melapor karena mencium bau aneh dari dalam rumah. Di tangannya masih tergenggam kertas lusuh. Bukan surat, bukan pesan, hanya kalimat pendek yang entah ditulis untuk siapa. Kalau saja aku tahu caranya mencintai dengan benar, mungkin aku tidak harus mati sendirian. 5.